عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hadhihi lailatul mubarakah, pada malam yang begitu keberkahan yang Allah berikan kepada kita, yaitu pada malam Asyura. Kita berkumpul di dalam memperingati hari yang mulia ini, maka sungguh begitu banyak keagungan, kemuliaan yang Allah berikan pada malam ini, pun juga hari setelahnya, yaitu pada besoknya. Maka oleh karena itulah kita sebagai santri, kita sebagai pejuang baginda Nabi SAW, yang terpenting adalah bagaimana mengikuti langkah gerak-gerik yang beliau telah ajarkan kepada kita sebagai umatnya. Maka pada malam dan besoknya ini ada beberapa hal yang sangat dianjurkan, khususnya kita kepada para santri khususnya. Jangan kita tinggalkan sunnah-sunnah baginda Rasul SAW. Maka disebut dalam satu hadis, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku inda fasadi ummati, setelah rusaknya moral dari umatku, artinya sudah manusia berpaling dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka untuknya 100 pahala orang yang jihad di jalan Allah. Maka di antara hal yang dianjurkan untuk kita datangkan besok hari, yang mana pada malam hari ini telah kita sudah bahas alhamdulillah ba'dal maghrib tadi, amalan di antaranya kita membaca ayat kursi sebanyak 360. Setiap ayat kursi itu diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul, terus sampai wala ya'udhu hidhuma'u halanil azim. Baca itu ya, dalam keadaan posisi seperti orang yang duduk tasyahud akhir pada sholatnya, yang disebut dalam istilah fikih tawarruk. Duduk seperti itu baca. Kemudian di pagi hari dianjurkan yang sangat betul-betul, yang sangat benar-benar ditekankan adalah puasa. Sehingga Nabi SAW hadis sahih, ketika beliau ditanya an siyami yaumi Asyura, ketika beliau ditanya tentang hari ke-10 dari bulan Muharram yang kita kenal dengan hari A, maka apa yang dinyatakan yukaffirus sanatal madiyah, maka dengan sebabnya akan Allah ampunkan dosa-dosanya setahun yang lalu. Maka ini ada suatu bisyarat, suatu indikasi bahwasanya apa yang kita lakukan pada tahun lalu dari perbuatan kesalahan dengan dosa-dosa yang disebut dengan dosa-dosa kecil dari setahun tersebut, masuknya tahun baru di bulan Muharram ini, adanya tanggal 10 Muharram kita puasa, maka setahun tersebut 360 hari yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada suatu riwayat, ada suatu kisahnya. Ketika Nabi sedang datang ke kota Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi dalam keadaan puasa. Ketika itulah Nabi bertanya kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Maka mereka menyatakan, sumna ya Rasulullah. Apa sebabnya? Karena inilah bagaimana buktinya Nabi kami, Nabi Musa alaihissalam, mengungkapkan rasa syukur lantaran terselamatkan dari kejaran Fir'aun, dan yang itu sampai di tempat tujuannya pada tanggal 10 Muharram. Maka rasa syukur itu mereka tampakkan dengan puasa, dan disitulah kami mengikuti. Mendengar ucapan begitu, apa yang nyatakan Rasulullah SAW? Beliau menyatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Nahnu ahaqqu bi Musa minkum.
kami yang lebih berhak ketimbang kalian dengan Nabi Musa alaihissalam. Artinya kami nih umat yang terakhir, kami yang lebih berhak untuk melakukan demikian. Maka Nabi memerintahkan ya para sahabat dan beliau sendiri untuk berpuasa. Bukan sekedar itu saja, nggak berhenti di situ. Nabi menyatakan, la in ishtu lil amil qabil la sumtu yaumat tasi'. Nah, itu artinya apa? Beliau menyatakan, kalau seandainya Allah berikan aku panjang umur sampai tahun berikutnya, maka pun aku mengerjakan puasa pada hari ke-9. Pada hari, apa yang bisa kita ambil kesimpulan hadis ini? Yang bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Nabi tidak menginginkan kesetaraan, kesamaan dengan apapun kalau sudah ada dasarnya dari kaum Yahudi. Jangankan yang namanya adat, ibadah aja Nabi nggak suka. Ibadah kalau nyamain kaum Yahudi Nabi nggak suka. Sebagaimana beliau ketika awal perintah untuk ke arah kiblat, perintahnya kemana? Baitul Maqdis di timur. Nah di situ beliau nggak mau, menunggu. Ya tarakab ila nuzulil wahyi. Terus beliau memantau setiap malam supaya wahyu turun agar Nabi diperintahkan sholat menuju ke Ka'bah. Akhirnya di situ Allah berikan perintah untuk Nabi memalingkan jiwanya, badannya ke arah kiblat Ka'bah. Akhirnya nggak ke Baitul Maqdis. Itulah. Tapi apa yang tidak boleh buat, ya kan? Maka belum sampai setahun. Apa yang terjadi? Nabi pada Rabiul Awal pulang ke rahmatullah. Jadi Nabi yang ngerjain tuh puasa hari ke-9. Jadi Nabi hanya mengerjakan puasa hari ke-10. Ada riwayat lain menyatakan, ya kan? Beliau katakan, sumtu wa amartu bisyam fi yaumin qablahu aw yawman ba'dah. Ada lagi hadis yang menyatakan, aku kalau akan hidup lagi, aku akan perintahkan umatku untuk berpuasa hari sebelumnya atau hari setelahnya. Berarti kalau nggak bisa dikerjakan hari Kemisnya, hari ke-9 berarti hari ke-11. Apalagi sekarang ada perselisihan mengenai tentang waktu awal masuk Muharram kemarin, ya kan? Ada yang menyatakan hari Rabu, ada yang menyatakan hari Kamis. Hari Selasa atau hari ini berdampak nanti pada hari ke-10-nya. Menurut mereka kalangan yang menyatakan kemarin bukan tanggal 1-nya seperti pemerintah, berarti hari Jumatnya hari ke-10. Begitu. Tapi menurut kita ini menurut pemerintah hari ke-10. Berarti gimana? Ya udah, puasa dua-duanya. Puasa hari Kamis, puasa hari Jumat. Apalagi kalau hari Jumat, bagi mereka yang mengerjakan makruh ngerjain sendiri satu hari, maka dia kerjakan kalau nggak hari Sabtu, kalau nggak hari Kamis, ya. Nah kemudian hari Kamis itu hari memang dianjurkan untuk kita puasa sunnah, maka boleh juga untuk kita niat bersamaan. Apa niatnya? Nawaitu soma yaumil Asyura sunnatan lillahi ta'ala wa soma yaumil khamis sunnatan lillahi. Ya. Yang kedua, anjuran pula pada hari Asyura adalah kita dianjurkan untuk mengusap dari kepalanya anak yatim. Mengusap ya dengan sayang, dengan rasa cinta, dan juga menunjukkan, memberikan sesuatu yang mengembirakan. Begitu. Jadi bukan hanya diusap udah pergi. Lah dia kan juga mau girang. Caranya dengan kita berikan sesuatu. Apa hadisnya? Yang disebut oleh Rasulullah SAW, beliau menyatakan,
Man masaha yadahu ala ra'si yatimin. Siapa orang yang mengusap tangannya di atas kepala anak yatim. Rafa'allahu bikulli sya'ri au bikulli sya'ratin darajatan. Niscaya Allah akan angkat dengan satu helai rambut adalah 1 derajat. Tinggi kan? Tinggi. 1 derajat, 1 helai rambut. Nah, kalau rambutnya ada 700, makanya cari yang banyak yang 1000. Bisa dari ujung, ya kan? Bolak-balik lagi itu kita cari rambutnya. Dan mengusapnya adalah dari bagian tengkuk sampai ke bagian palanya seperti itu. Itu sunnah. Ya, itu dianjurkan. Nah, kemudian apa manfaatnya? Manfaat dengan mengusap itu dapat melunakkan hati yang keras. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul, lalu dia mengeluh akan kerasnya hati. Ketika itulah ya Nabi menyatakan, in sarraka an yalina qalbu famsah bi ra'sil yatim wa at'imhu. Jikalau engkau ingin menjadi lunak hatimu, maka usaplah kepala anak yatim dan berikan makanan. Jangan ngusap aja, udah pergi deh ente. Jangan begitu, kasih makanan, kasih jajanan, kasih uang, yang mana di situ membuat mereka menjadi gembira, ya kan? Nah, dan juga di antara manfaat dengan kita datangkan pada hari Asyura ini, di antaranya meluaskan rezeki atau memberikan tambahan nafkah kepada keluarga. Kita berikan tuh ya kepada istri, kepada anak pada hari Asyura. Dan hadisnya sahih. Ya, hadisnya apa yang Nabi katakan? Man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura. Siapa yang memberikan keluasan pada hari Asyura untuk anak dan istrinya. Wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Niscaya Allah akan berikan keluasan rezeki orang tersebut sepanjang tahunnya. Pengen nggak bapak kita luas rezekinya? Pengen nggak ibu kita luas rezekinya? Nah, hubungin besok, kabarin, ditambahin rezeki buat anak dan istrinya. Jadi dengan sebab itu Allah berikan keluasan rezeki. Sampai Sufyan bin Uyainah, beliau menyatakan, Imam Sufyan imamul madhab, beliau katakan apa? Qad jarrabna al-amala fi hadzal hadits 50 au 60 sana. Ya, fawajadna kadzalika. Kami telah menguji coba ini hadis 50 sampai 60 tahun. Maka kami dapatkan hal yang sama, yaitu dengan diberikan keluasan rezeki. Ya, jadi santri, perhatikan, gunakan waktu yang terbaik kalian, khususnya pada malam dan besok hari ini, dengan kita banyak-banyak melakukan amal soleh. Di antara lagi sedekah juga. Nah, ini terakhir, sedekah yang disebut dalam suatu hadis, man shoma yoma Asyura faka'annama shona sana. Siapa orang yang puasa Asyura seperti puasa setahun. Wa man tasaddaq fi kasadaqatis sanah. Siapa orang yang bersedekah pada hari Asyura seperti sedekah setahun. Jadi manfaatkan waktu yang luar biasa, ya, yang banyak Allah berikan kita dari nikmat, manfaatkan. Insya Allah dengan hadirnya kita dalam merayakan malam Asyura ini, Allah kabulkan segala hajat kita. Allah panjangkan umur kita. Wabil khusus pondok kita ini Allah berikan keluasan rezeki, Allah berikan kenyamanan untuk santri semuanya, dan juga Allah tutup segala utang-utang pondok. Yang Allah berikan pula nantinya Allah kirimkan santri-santri yang datang ke sini untuk belajar, menimba ilmu, mengambil manfaat
yang berkah, yang insya Allah berikan seluruhnya apa yang kita harapkan dari segala cita-cita kita, dan menjadikan kebanggaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila